Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sheila Anissa Putri. Saya salah satu mahasiswa di universitas di Indonesia, yaitu Universitas Nasional. Saya adalah mahasiswa jurusan FISIP Hubungan Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang HAM dan Black Lives Matter dari kasus George Floyd kemarin untuk pengampu tugas pengantar sosiologi saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dahulu latar belakang dari kasus ini, yaitu HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut di bawah manusia sejak lahir ke bumi hingga hak tersebut bercipta fitri sebagai kodratnya hingga sekarang. Lalu sebenarnya banyak lembaga-lembaga yang sudah membahas tentang HAM di sini, yaitu ada HAM secara nasional maupun HAM internasional. Lalu HAM, hak hidup manusia itu nggak dapat dikurangi atau siapapun dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk disiksa dan diperbudak dan tidak diperjualbelikan. Jadi manusia itu dapat merasa sebagai manusia seutuhnya, tidak berhak orang lain untuk mengambil haknya sebagai manusia. Itu salah satu esensi dari HAM. Seperti itu. Jadi lalu di sini ada kita pembahasan masalah. Saat ini pembahasan masalah itu kemarin kematian George Floyd tentunya. Oke, kematian George Floyd ini memicu kemarahan massa dan demo anti rasisme meledak di banyak wilayah Amerika Serikat, yang kemudian menjalar di kota-kota besar di sejumlah negara lain. Jadi Floyd ini meninggal setelah dia disiksa oleh beberapa polisi yang menduga dia sebagai salah satu orang yang jahat saat itu. Secara kasarnya seperti itu, gitu. Jadi ini banyak aksi-aksi protes yang viral dimanapun, seperti di Twitter, lalu ada di Facebook, di semua laman yang membahas persoalan seperti ini. Saat itu berawal dari Twitter. Lalu awal mulanya itu polisi menangkapnya dengan tujuan membeli rokok di kelontong memakai uang palsu. Padahal sebenarnya setelah ditelusuri itu enggak gitu. Lalu habis itu pada 25 Mei 2020, sebuah video viral di media sosial melihatkan polisi bernama Derek Chauvin sempat menindih leher Floyd menggunakan luhur salah satu kakinya. Selama hampir 9 menit saat itu Floyd dalam polisi terkelumpuk di aspal. Beberapa kali ia sempat berteriak, "Aku tidak bisa bernafas," seperti I can't breathe, seperti itu. Lalu sebelum dia bergerak, tiba-tiba dia meninggal karena dia gak bisa nafas. Abis itu sehari kemudian demonstrasi langsung meluap membahas seperti kayak Black Lives Matter, dia tuh gak salah apa-apa, kenapa harus dibunuh, seperti itu. Jadi aksi ini berawal dari Minnesota di Amerika Serikat. Jadi aksi polisi yang brutal terhadap warga kulit hitam, ya rasisme. Lalu Floyd berkembang menjadi kerusuhan besar. Demo serupa melibatkan ribuan orang meluas dari Atlanta, Detroit, New York, Washington, dan kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Lalu abis itu di sini aku perlihatkan contohnya beberapa. Nah, jadi aksi protes rasisme dan kematian ini langsung melebar ke negara-negara lain seperti Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Italia, serta Belgia. Ribuan orang menggelar aksi yang sama di Brazil, Tunisia, Amerika Serikat, Australia, hingga Jepang dan Korea tentunya. Lalu di sini juga sampai di Hong Kong. Dan slogan-slogan yang digunakan seperti Black Lives Matter, seperti itu. Jadi perlakuan polisi yang saat itu didokumentasikan oleh seorang yang tiba-tiba lewat kebetulan, lalu melihat saat George Floyd lagi nyekik lehernya, terus jadi viral, ghost viral kemana-mana kayak gitu. Nah, ini contohnya. Di sini aku jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu Black Lives Matter. Jadi Black Lives Matter ini adalah sebuah gerakan yang dimana orang kulit hitam itu nyawanya sangat berharga, sama seperti nyawa-nyawa yang lain gitu. Kenapa banyak orang yang dengan mudahnya membunuh orang-orang kulit hitam, padahal kita itu sama gitu. Jadi mulai banyak gerakan-gerakan seperti ini gitu.
Lalu di sini saya juga ingin membahas ada beberapa demonstran. Jadi ribuan orang itu marah. Jadi karena Floyd meninggal seperti itu yang tidak layak, lalu banyak yang menggelar aksi seperti di Paris pada tanggal 13 Juni 2020. Mereka berkumpul di alun-alun Place de la République seperti dilansir The Guardian. Saat itu semuanya berjalan damai, tapi setelah 3 jam polisi datang langsung membubarkan massa. Seperti itu. Lalu ada banyak juga pecahan demo yang lainnya di berbagai negara lainnya. Seperti di sini aku sudah terangkan beberapa melalui PPT ini. Lalu jadi di sini mungkin aku jelaskan lebih lengkap mengenai kronologinya kali ya. Jadi kronologinya di sini tuh panjang banget, mungkin bisa aku jelaskan sekarang. Sebelum meninggal, George Floyd membeli rokok di sebuah toko kelontong di Minneapolis pada suatu sore di tanggal 25 Mei 2020. Lalu setelah itu dia duduk-duduk di mobilnya yang diterpaki sebuah toko bernama Cup Foods tersebut. Jadi saat itu dia habis beli rokok, terus dia duduk-duduk aja gitu. Kalau emang dia beneran menipu, nggak mungkin dong dia masih santai di depan toko itu, ya nggak sih? Lalu saat itu dia duduk-duduk, nggak lama pegawai toko menghampiri Floyd. Mereka meminta Floyd mengembalikan rokok seharga $20 dengan alasan ia membelinya memakai uang palsu. Namun Floyd menolak permintaan tersebut gitu. Nah, hanya berselang beberapa menit, tiba-tiba polisi datang. Polisi datang membekuk Floyd tanpa nanya dulu kenapa atau gimana, tiba-tiba dia langsung dibekuk padahal dia nggak bawa senjata tajam pada saat itu. Seperti itu. Habis itu, setelah dibekuk, tiba-tiba ia tewas. Nah, jadi pas saat dibekuk, tiba-tiba polisi datang lengkap dengan senjata api. Floyd saat itu bersikap tenang, namun mereka dengan beringas memborgol dan menggiring Floyd masuk ke mobil polisi. Floyd menolak dengan alasan menderita ketakutan terhadap ruang sempit. Jadi dia kayak punya fobia terhadap ruangan sempit yang kayak gelap gitu loh. Kayak semuanya punya fobia kayak gitu gak sih? Kayak ya aku juga takut sebenarnya kalau kayak gitu. Lalu habis itu tiba-tiba dia mengaku susah bernafas seperti itu. Tiba-tiba polisi yang lain seperti Toto dan Derek Chauvin kemudian datang langsung memaksa Floyd masuk dengan cara menindis lehernya, seperti kayak Floyd tuh bakal berontak atau apa, padahal dia hanya bilang aku nggak bisa napas seperti itu. Nah, jadi dengan keadaan dia yang tungkup di aspal langsung lehernya ditindihin seperti itu tuh kayaknya kurang hak asasi manusia banget. Kayak hak kita untuk berpendapat bahwa kita tuh sulit bernafas, kita nggak nyaman, itu kayak haknya diambil gitu. Lalu di sini dalam teori sosiologi biasanya kita bahas, Vivi Thomas menjelaskan fenomena ini dengan sebuah hipotesis, yakni sesuatu yang didefinisikan sebagai real menjadi sungguh real dalam konsekuensinya. Situation are defined as real in their consequences. Jadi di sini saya menggunakan teori ini. Jadi kalau misalkan satu kelompok minoritas didefinisikan sebagai negatif, maka kelompok minoritas tersebut akan bertindak sesuai dengan definisi itu. Sehingga definisi sesuatu itu menjadi real. Seperti itu dalam konsekuensinya. Misalnya kasus George Floyd ini di Amerika Serikat. Secara historis, orang-orang kulit hitam dianggap sebagai orang yang kurang mampu, didefinisikan sebagai orang yang kurang mampu, dan kemudian diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu. Seperti itu. Akibatnya, orang-orang kulit hitam seringkali begitu mudah untuk mendapat pekerjaan dan hak-hak politik yang sama seperti orang kulit putih. Jadi orang kulit putih tuh ngerasa kayak, ngapain sih kulit hitam, kan emang lo susah dari awal, ngapain jadi gampang. Seperti itu secara gamblang dan secara kasarnya gitu. Jadi aku di sini mau membahas kesimpulan kebrutalan polisi Amerika Serikat
terhadap warga kulit hitam itu beriringan dengan diskriminasi rasial yang sudah sistematik. Dampaknya, kesenjangan berbau rasial termasuk dalam hal ekonomi, dan kesenjangan pun semakin tampak ketika pandemi dan kasus kemarin, seperti itu. Riset terbaru dari The Economic Policy Institute, lembaga swadaya berfokus mengkaji kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, mencatat bahwa selama pandemi corona terjadi rata-rata pengangguran di komunitas kulit hitam. Jadi karena banyaknya pengangguran di komunitas kulit hitam, banyak orang kulit hitam yang di PHK, jadi orang berasumsi bahwa si George Floyd ini pakai uang palsu, dia itu penjahat, dia itu, padahal belum tentu juga gitu. Nah, jadi masih mengutip di studi yang sama, di antara 6 sampai 4 pekerja kulit hitam di Amerika Serikat, lebih dari 1 orang kehilangan pekerjaan pada kurun waktu Februari hingga April. Jadi dari sini banyak juga kasus-kasus sambung menyambung menjadi satu, akhirnya merebak lagi jadi kasus rasial gitu. Jadi hak-hak manusia diperjuangkan ketika terjadi perampasan nyawa tanpa sebab, mendorong-dorong orang untuk mencintai kebebasan, untuk memikirkan proklamasi dan pembelaan hak-hak yang sama. Jadi menurutku di sini gerakan Black Lives Matter itu sangat sebagai gerakan solidaritas. Jadi kita merasa bahwa diri kita itu sama gitu. Jadi kesimpulannya memang gerakan Black Lives Matter ini sangatlah penting dan menjadi gerakan yang historical, yang memang bahwa kita itu sama, kita itu nggak ada yang membedakan kita gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.